Oke, kita bahas soal tentang momen gaya ya. Di nomor satu ini ada suatu gambar, dia bilang bahwa panjang batangnya adalah 1 meter. Berarti panjang batang dari sini sampai sini adalah 1 meter. Oke, ceritanya besar momen gaya terhadap yang sel E dan arah putar. Oke, kalau kita mau mengerjakan soal-soal tentang momen gaya, itu ada syaratnya ya, bahwa syarat yang berlaku itu bahwa arah gaya si F itu harus tegak lurus terhadap si lengannya. Nah, di gambar ini kita belum menemukan bahwa antara gaya F dengan L yang tegak lurus. Nah, kita urai dulu arah gayanya biar dia tegak lurus terhadap lengan. Karena arah vektornya ke bawah dan ke kanan, maka kita urai ada arah gaya ke kanan dan ke sini, kemudian ada arah gaya ke bawah. Ini berarti kita sebut misal FY, ini anggaplah misalkan Fx. Oke. Nah, karena ini udah siku-siku antara lengan dengan gayanya, maka kita hitung torsinya bahwa torsi sama dengan berarti Fx-nya ya yang kita cari, Fx dikali L. Fx-nya itu berarti F sin 45 dikali L. F-nya adalah 50 Newton, sin-nya berarti setengah akar 2, L-nya adalah 1. Coret-coret, berarti tinggal 25 akar 2 Newton meter. Oke. Arahnya kemana? Arahnya adalah karena arah gaya ini ke kanan tadi yang kita carikan Fx ya. Ini kan kalau kita putar dan yang selain di bawah, berarti kan dia ke sini tuh. Seret, gitu ya nanti. Maka ini nanti arahnya bakalan searah dengan arah jarum jam. Maka jawabannya yang C. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada gambar seperti ini. Dia bilang bahwa panjang batangnya adalah 50 cm. Berarti dari sini sampai sini adalah 50 cm. Kalau kita jadikan meter, dia akan bernilai setengah meter ya, atau 0,5 meter. Oke. Ini juga sama ya, antara arah gaya dengan lengan belum tegak lurus. Maka kita tegak luruskan. Arah vektornya adalah si F ini ke kiri dan ke bawah. Berarti ini juga sama, ada arah gaya ke bawahnya dan ada arah ke kirinya. Ini yang ke kiri berarti Fx, yang ke bawah kita Fy. Oke, berarti yang kita cari torsinya Fy ya, karena yang tegak lurus adalah Fy dengan lengan. Dikali L. Fy-nya berarti F berapa nih? Kan di sini siku-siku ya. Karena ini 143 derajat totalnya, berarti ini sisa 53 derajat. Berarti karena sudutnya di sini 53 dan yang kita cari adalah Fy, berarti menggunakan cos ya. Berarti cos 53 kali L. F-nya adalah 100 Newton, cos-nya berarti 4/5, L-nya adalah berarti setengah meter ya tadi ya. Oke, ini 10, berarti coret, berarti tinggal 40 Newton meter. Arahnya kemana? Karena yang kita cari adalah tadi Fy, porosnya di sebelah kanan, maka nanti dia muter ke sini, gitu kan? Nah, berarti ini arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti yang D. Sampai sini aman ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini ada gambar seperti ini. Kemudian ada batang yang panjangnya 70 cm. Berarti dari panjangnya ini L-nya 70 cm ya. Atau kalau kita jadiin meter, L-nya berarti jadi 0,7 meter. Oke. Sama kayak tadi ya, bahwa yang kita lihat di sini arah gaya dengan silangan belum tegak lurus. Nah, tapi F-nya ini udah secara horizontal ya, jadi terhadap sumbu X, sedangkan si L-nya yang miring. Maka biar dia tegak lurus terhadap lengan, sebenarnya nggak mesti si gayanya yang kita tegak luruskan terhadap lengan, kita juga bisa lengannya yang kita tegak luruskan terhadap si gaya.
Jadi kalau gayanya ini sumbu X, anggaplah ini gayanya, berarti ini adalah lengan yang kita cari. Nah, dari sini sampai sini. Gitu ya. Ini karena siku-siku di sini. Anggaplah kalau L-nya ini panjangnya 70 cm, berarti ini kita sebut misalkan namanya LY ya, gitu. Berarti besarnya torsi yang kita cari adalah F dikali LY. Oke, F-nya ini 50, LY berarti L dikali, karena ini 60 sebetulnya di sini, berarti ini jadi sin 60. Berarti 50 dikali 70 cm atau 0,7 berarti 7/10 ya. Dikali sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, ini coret, berarti 5 kali 7, 35. 35 bagi 2, 17,5. Akar 3 Newton meter. Karena porosnya dia di bawah, F-nya ke kanan, maka nanti muternya ke sini ya. Seret. Oke, berarti jadinya searah dengan putaran jarum jam. Berarti yang apa nih? 17,5 akar 3 yang searah. Berarti yang C ya. Oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Ada gambar seperti ini. F-nya ke bawah dan dia menarik batang ya. Kemudian batang ini membentuk sudut 53. Kalau batangnya ini 50 cm, L-nya ini 50 cm. Berarti kalau kita ubah ke dalam meter, L-nya berarti jadi setengah meter ya. Oke, ini juga sama ya, F-nya ini udah terhadap sumbu Y. Berarti lengan yang kita tegak luruskan. Berarti kalau ini anggaplah F-nya berarti sepanjang ini, kemudian berarti lengannya kita segini, seret gitu ya. Ini siku-siku. Karena L-nya ini yang miring, dan berarti yang kita cari berarti yang bagian sini ya, dari sini sampai sini. Berarti kita sebut aja misalkan namanya LX. Berarti nyari torsinya adalah F dikali LX. F-nya 100, LX berarti L kali 53, sudutnya dia di sini. Berarti nyari LX pakainya sin ya. Sin 53 derajat. Berarti ini 100, L-nya adalah setengah. Sin 53 itu 0,8 atau 4/5. 2 kali 5 ini 10 ya. Ini 10 berarti sama ini. Berarti jadi 40 Newton meter. Arahnya kemana? F-nya ke bawah, porosnya di sebelah kanan, maka dia nanti muter ke sini. Nah, ini berarti berlawanan arah dengan arah jarum jam. Oke, kiranya sekian aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, tinggal di komentar aja. Cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.